Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kembali lagi di Dialog TVRI Sport. Kali ini bersama saya Nurharisya Pratiwi. Kalau berbicara mengenai salah satu cabang olahraga panahan, ini menjadi sebuah olahraga yang menarik juga ya. Yang menggabungkan aspek fisik, mental, dan juga teknis. Ini membuat olahraga panahan ini menjadi sesuatu yang menantang khususnya bagi para penggemarnya. Nah, kira-kira perkembangan olahraga panahan di Sumatera Selatan ini seperti apa? Kita akan bahas lengkapnya di TVRI Sport kali ini karena saya sudah kehadiran narasumber saya nih yang keren-keren nih. Ada dua abang-abang ya Wes, manggilnya abang-abang nih. Yang pertama saya mau sapa dulu, yang pertama ada Bang Ahmad Fauzan, Ketua Palembang Archery Club. Ya, betul. Halo Bang Ojan, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, salam olahraga Bang. Jaya. Jaya. Oke, ini selain Bang Ahmad Fauzan, kita juga sudah kehadiran ada Bang Satria Ganjar Mahardika nih, atlet panahan. Ya. Halo Bang, apa kabar? Jaya. Salam olahraga ya Bang ya, luar biasa. Ini menarik sekali nih sudah kehadiran ada Bang Ojan dan juga Bang Satria. Kita berbicara mengenai panahan ya. Ini kalau di depan kita sudah ada dua alat panahan yang keren-keren. Ini terlihat berbeda, nanti juga akan kita tanyakan lebih lanjut juga ya ke Bang Ojan dan juga Bang Satria tentunya. Tapi sebelum itu saya mau ke Bang Ojan dulu. Bang Ojan, kalau berbicara mengenai olahraga panahan ya, sebenarnya di Sumatera Selatan ini perkembangannya sudah seperti apa nih Bang? Sebelumnya saya cerita agak mundur dikit Mbak ya, nggak apa-apa ya. Kami dari Palembang Archery Club sendiri sebenarnya memulai panahan itu pada tahun 2016 awal kan. Jadi mulai dari 2016 awal itu sampai sekitar 2018 itu kami masuk fase pemasalan. Nah, jadi memang yang penting rame dulu. Yang penting rame dulu, dan kebetulan juga waktu 2016 itu ada film Tiga Sri Kandi ya. Oh iya betul. Bertepatan dengan itu. Ya, iya betul, bertepatan dengan itu. Jadi karena didorong juga dengan film itu tadi, jadi animo masyarakat juga lumayan bagus ya untuk panahan, jadi rame segala macam kan. Nah, dan setelah itu barulah mulai di 2017 sampai ke sekarang ini mulai masa fase pembinaan prestasi seperti itu. Oke, jadi kalau sekarang sudah lebih fokus seperti itu ya untuk pembinaan prestasi. Nah, kalau di Sumsel sendiri nih untuk atlet panahannya sendiri nih ya, mungkin kalau khususnya dari klub Archery Club Palembang ini sudah ada berapa orang nih Mas? Untuk atlet sendiri itu sebenarnya kalau kami lebih banyak yang junior Mbak ya, yang masih SD, SMP, SMA seperti itu kan. Karena namanya pembinaan kan, kita mulai dari usia yang paling bawah. Betul. Tapi untuk jumlah, kalau mau dibilang member itu mungkin sekitar puluhan, saya agak nggak hafal juga nominalnya kan. Tapi yang lebih kompetitif itu ada di level senior, seperti beliau, itu ada di level senior kan. Dan ada juga di level yang kayak SMA ke atas seperti itu. Oke, jadi level-level senior ya, dari pertengahan lah ya, dari SMA gitu sampai ke level senior. Nah, ini saya beralih ke Bang Satria nih. Bang Satria sendiri kalau ini sudah menggeluti olahraga panahan ini sudah berapa lama nih Mas? Kebetulan belum lama. Belum lama? Kurang lebih pertengahan tahun 2022, setelah COVID lah. Iya. Jadi kita kan berlomba-lomba untuk sehat, awalnya gitu. Jadi ada olahraga, sepeda, lain sebagainya kemarin tuh. Terus kebetulan anak itu ikut ekskul, kemudian ikut klub. Terus dari situ ada keinginan, ya udah ikut panahan juga gitu istilahnya. Ngantar anak Mbak? Ya. Jadi awalnya cuman nganter anak daripada menunggu, jadi sekalian ikut cari keringat juga. Iya. Oke, jadi awalnya dari tahun 2022 ya. Pertengahan 2022 lumayan juga nih Mas, ini udah masuk 2024 ya. Kalau berbicara mengenai kompetisi yang sudah pernah diikuti gitu dan juga prestasi-prestasinya, boleh dong kira-kira ada apa aja nih Bang Satria? Jadi kalau saya flashback dari awal gabung ke Palembang Archery Club, awalnya itu tadi, cuman untuk biar badan sehat itu aja, sama mengisi kegiatan. Tetapi ternyata dari latihan-latihan yang kita ikuti bersama coach gitu, di awal 2023 itu mulai ada Pertamina Skobar waktu itu. Lumayan sudah masuk 8 besar. Jadi dari situ ada ternyata kita ada progres gitu, terus mungkin ada bakat lah di situ. Mulai kita asah. Dan alhamdulillah di Konikap di Lubuk Linggau, PAC terutama saya
menyumbangkan medali perunggu untuk PAC. Wow. Itu sekaligus sebenarnya sebagai wakil Sumsel karena pesertanya waktu itu di luar Sumsel banyak dan satu-satunya yang masuk podium Sumsel untuk divisi Birbo itu saya. Wah, keren banget nih. Nah, dari bangga situ, banget nih Sumsel. Lanjut di bulan September itu ada Porprov. Dan alhamdulillah juga mewakili Palembang itu saya menyumbangkan medali perunggu untuk PAC, begitu juga untuk Palembang. Kemudian untuk bergunya itu menyumbangkan emas. Wah, untuk divisi Birbo. Birbo itu kebetulan pesertanya agak dewasa. Iya. Dewasa. Agak dewasa ya, jadi memang luar biasa, pasti kompetitif sekali nih dalam kompetisinya gitu kan ya. Kenapa memilih olahraga panahan? Dari sekian banyak cabang olahraga nih Mas, kenapa tertarik sekali dengan panahan? Itu tadi kembali, sebenarnya tidak fokus, saya kepingin pemanah, gitu tidak. Awalnya dari olahraga untuk badan sehat, ternyata ada bakat di situ mungkin gitu ya. Karena dari yang tadi Porprov kemudian mewakili Sumsel itu ikut ke Jurnas di bulan November kemarin. Itu alhamdulillah dapat perak. Itu levelnya nasional. Levelnya nasional. Yang sebelumnya Sumsel itu tidak masuk nominasi pun nggak pernah masuk. Dengan dari situ ternyata untuk berprestasi itu tidak ada batas waktunya. Gitu. Tidak ada batas waktu ya Mas ya. Jadi yang penting kita serius, kita ya intinya kalau namanya olahraga supaya badan sehat dan karena di situ kita mungkin ada bakat, ya udah kita maksimalin gitu. Dimaksimalin, dipertajam ya, sayang sekali kan kalau misalnya sudah kelihatan ada bakatnya tapi nggak maksimal di situ ya, karena nggak ada hasil yang mengkhianati usaha ya Mas ya. Dan selanjutnya karena terutama saya untuk divisi Birbo ini kan dikategorikan usianya udah dewasa ke atas gitu ya. Itu untuk memberi semangat sebenarnya kepada adik-adik khususnya member PAC bahwa itu tadi untuk berprestasi itu tidak ada kata terlambat sebenarnya gitu. Apalagi untuk adik-adik yang jangkanya masih panjang itu kesempatan untuk berprestasi saya kira masih gitu. Lebih panjang lebih jauh lagi jadi ya. Sebenarnya dengan berprestasi di usia saya itu untuk memberikan dukungan ke adik-adik. Adik-adik ya. Dan kebetulan 2 anak saya 3 join malah juga ya? Join juga. Waduh, calon-calon juga nih bakal nyumbangin. Ini tadi kan barusan ada kegiatan juga event di Al-Azhar. Dapat juara 2 juga ada. Wah, keren. Udah kelihatan ya ada bibit-bibitnya juga ya. Ini kalau dipertajam luar biasa nih. Betul, nah ini pasti di balik keberhasilannya Bang Satria sendiri pasti ada pola latihan juga nih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi nih Kak seputar pola latihan dari Bang Satria juga. Tapi saya nih mau kembali lagi ke Bang Ojan ya. Bang Ojan kalau melihat sebenarnya untuk olahraga panahan ini kira-kira awalnya itu kira-kira anak-anak mungkin bisa mulai start latihan itu di usia berapa gitu Mas? Supaya mungkin yang pemirsa di rumah juga ada yang tertarik pengen juga nih masukin anak-anaknya ke PAC gitu. Sebelumnya kan memang ini olahraga yang membutuhkan alat Mbak ya. Dan memang di awal itu ada safety prosedur ya kan untuk penggunaan alat, terus juga untuk jarak tembak, terus bantalan tembak segala macam kan. Memang agak strict, tapi untuk di kami sendiri itu kita tidak membatasi umur anaknya, tapi biasanya yang ikut itu biasanya yang udah bisa menerima instruksi, ya kan, yang bisa menerima instruksi karena ini terkait sama safety itu sekitar umurnya bisa dibilang sekitar kalau yang paling muda 6 tahun Pak ya ada ya, 5 tahun 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun ada Mbak, 6 tahun ada, 6 tahun. Tapi itu dengan catatan kalau di kami itu didampingi sama orang tuanya dulu. Karena kan lebih denger instruksi omongan orang tua daripada omongan pelatihnya kan masih kan. Terus juga untuk anak-anak juga kami lebih mengarahkan mereka untuk senang dulu sama ini olahraga ini. Jadi mau mereka nembak 3 kali, 4 kali, 5 kali atau nggak nembak sekalipun, yang penting datang kan, terus main sama teman-temannya kan. Jadi kan mereka senang dulu. Ya udah, nanti minatnya bakal muncul sendiri. Karena kan minat itu kan untuk anak-anak sendiri dimulai biasanya umur 12 tahun ke atas. Seperti itu. Jadi makanya di bawah itu
Yang penting mereka senang dulu. Nah, tapi untuk di atas itu kayak SMP mau masuk SMA segala macam baru kita arahkan nanti. Kita bilang juga sama orang tuanya, kita koordinasi seperti apa ini anaknya kita sampaikan gini dan memang kalau misalnya minat kita bakal kembalikan ke orang tua karena nanti ya gimana ya alat-alatnya segala macam kan itu perlu dipenuhi kebutuhannya. Betul. Dan itu kembali ke orang tua. Seperti itu, Mbak. Oke, dukungan dari orang tua ya, betul. Kembali lagi ya kayak Bang Satria yang dukung juga hobi anak-anaknya gitu kan, yang juga di bidang panahan. Ini kalau olahraga panahan ini sendiri sebenarnya untuk mungkin ada jenis-jenisnya ya Mas ya, artinya klasifikasinya seperti itu. Boleh nih untuk pemirsa di rumah yang berminat mungkin pengen tahu lebih lanjut lagi, kira-kira sebenarnya untuk klasifikasi atau jenis-jenis ini sendiri seperti apa? Kalau kami masuk di kategori modern, Mbak ya. Jadi panahan itu ada 2 kategori, modern sama tradisional, ya kan. Kami masuk di modern yang jalur prestasinya itu ngarahnya ke SEA Games, Olimpiade, PON, SEA Games, Olimpiade kan seperti itu kan. Yeah. Nah, terus untuk di modern sendiri itu ada beberapa divisi, Birbo yang beliau atletnya, terus ada divisi recurve, terus ada kompon, dan juga khusus untuk Indonesia itu ada namanya standar nasional yang kayak anak-anak beliau ini lagi latihan sekarang. Perbedaannya cuma dari segi alat dan juga ada dari segi tekniknya juga agak berbeda. Dan jaraknya juga, jarak tembak pertandingan resminya juga berbeda. Kalau yang ini 50 meter, yang ini 70 meter. Untuk yang kompon itu 50 meter juga, terus juga untuk yang anak-anak itu 3 jarak, 50, 40, 30 meter. Tapi untuk yang di bawah itu, karena kan anak SD kan nggak mungkin nembak 50 meter, Mbak. Iya. Nah, jadi dibuatlah sekarang itu kategori umur usia, jadi U9 sama U12 itu jaraknya 10 meter sama 15 meter. Jadi lebih terjangkau. Lebih terjangkau ya, karena mengingat dari usia, terus juga mungkin dari merekanya sendiri ya yang masih anak-anak gitu kan ya. Jadi kalau mungkin jangkauan 50 meter enggak susah juga ya, belum sampai ya. Nah, ini saya kembali lagi ke Bang Satria nih. Bang Satria, kalau tadi cerita dengerin Bang Satria ya bilang bahwa prestasinya ini luar biasa. Pasti kan ada pola-pola latihan tersendiri nih mungkin yang memang Bang Satria terapkan. Ini Bang Satria tadi bilang belum terlalu lama sebenarnya start latihan tapi prestasinya luar biasa nih. Gimana nih Bang Satria, silakan. Baik, alhamdulillah. Jadi untuk panahan itu sebenarnya agak unik dibanding dengan olahraga lain. Sebagai contoh misalkan olahraga lari, ya siapa yang paling kuat, paling cepat, ya pasti menang. Tapi di panahan itu belum tentu yang paling kuat itu terus, karena kan kalau narik busur itu kan pasti ngandalkan kuat otot. Yang ototnya kuat belum tentu juga. Terus kemudian ada peralatan, yang alatnya paling bagus juga belum tentu gitu. Jadi itu tadi yang seperti yang waktu dibuka tadi, jadi panahan itu ada masalah fisik, kemudian mental. Mental itu meliputi dari kesiapan pemanah waktu bertanding, kemudian psikologisnya dan lain sebagainya. Jadi itulah hal yang unik dalam panahan. Jadi kalau pengalaman saya sendiri, tentunya pertama itu yang saya bangun itu keinginannya dulu. Dari keinginan itu timbul rasa untuk pengen latihan. Secara tidak langsung latihan itu akan membentuk fisik juga. Jadi fisiknya kuat, latihan kita tingkatkan. Betul. Karena semakin namanya olahraga, semakin kita latihannya semakin banyak, pasti hasilnya lebih bagus daripada yang nggak latihan misalnya gitu. Dan akhirnya kita coba. Kalau panahan itu ada skor, nilainya skor. Iya. Jadi nggak ada lawan, kita memanah lawan kita gitu nggak ada. Nggak mungkin ya. Jadi skornya, jadi yang kita lawan emosi kita. Jadi waktu memanah ini emosi harus tenang, kemudian kita harus ingat proses dari step by stepnya untuk pasang stand, pasang arrow, narik, sampai aiming, sampai release itu yang kita ingat-ingat terus. Nah, jadi ketika kita kondisi psikologis, emosi dan lain sebagainya itu mempengaruhi hal itu nanti pasti jelek hasilnya. Jadi dari skor-skor itu yang kita latih, kita punya target berapa, nanti di latihan berapa minggu itu kita target berapa. Nah, dari situ kita compare dengan hasil-hasil pertandingan yang sudah ada, kita sudah tercapai target itu apa belum. Nah, dari situ akan timbul
percaya diri waktu bertanding. Kira-kira Oke, artinya kalau yang penting kita sudah asah, sudah latihan sebaik mungkin, itu pasti pada saat pertandingan itu juga mungkin menambah rasa kepercayaan diri ya Mas ya. Betul, psikologinya juga bisa jadi lebih bagus lagi. Nah, ini di depan kita ada 2 alat, nanti kita akan tahu lagi ya ini seperti apa sih alat-alatnya, ini ada apa aja gitu kan ya, istilah-istilahnya juga nih supaya kita juga pemirsa di rumah juga bisa lebih tahu lagi tentang panahan. Namun usai jeda berikut tetaplah di TVRI Sport. Cak mana Pak? Sudah belum? Hai, ngapo? Tuh, TV gitu nih. Awana nonton persiapan pemilu. Go! Bener ya anten itu go? Nah, coba jingui, belum ada kata gambar. Ay, madai Pak. Setobok baru itu tuh. Madai ketik gambarnya. Nah, sesuai ketik gambar. Setoboknya tuh belum diceteki. Nah, lupa. Maupun non teknis. KPU Sumatera Selatan menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan pemilu damai. Berbagai upaya telah dilakukan, baik berupa sosialisasi maupun edukasi langsung kepada masyarakat, agar tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Untuk itu, pilihlah media yang terpercaya, media pemersatu bangsa. Jangan lupa Pak ya. Rasainlah kau. Ayo Bang, jangan tahu-tahu Cak, gila kesiangan. Aku teringat 5 tahun lalu kita jadi pocong. Iya nih, dia udah itu perit. Caknya tahun ini tempat kita ini lah aman dari serangan pajar. Tidak Pak RT. Iya Nian, jangan biar ke RT kita nih masuk serangan pajar tuh. Ingoannya bae lemak, 5 tahun saro. Iya Bang, nah, tahun depannya dia apa? Aku udah jadi kuntilanak. Cocok kau jadi kuntilanak. Mas kalian saya sudah jadi anaknya nih yang kuntilanak kau. Cocok kau jadi kuntilanak. Baik pemirsa, di segmen sebelumnya kita sudah berbincang bersama Bang Ojan dan juga Bang Satria ya. Tadi baru ngobrol-ngobrol aja nih, kurang lengkap kalau nggak pakai praktek ya. Langsung aja ini sudah ada alat-alatnya, mungkin kita penjelasannya dulu kali ya Bang ya. Kira-kira mau dijelasin dulu nih alat-alatnya seperti apa sih supaya pemirsa di rumah ini juga bisa tahu nih. Silakan Bang. Yang ini boleh? Iya boleh. Ke tengah mungkin. Jadi ini salah satu jenis busurnya, ya kan? Ini versi lengkap, kalau kita nyebutnya itu divisi recap.
ya, recurve, kurva lanjutan, kurva lagi, recurve. Nah, jadi ini dengan ini berbedanya ada di alat pelengkap. Kalau ini ada pakai alat bidikan, ini nggak pakai bidikan. Kalau yang Berbo kan. Nah, terus ini yang dari sini ke sini warna coklat, warna apa namanya Pak? Bronze ya. Ya, warna bronze ini namanya riser. Di sini tempat kita megangnya nanti. Kemudian yang dari atas sama yang bawah ini lim atas, lim bawah. Ini string talinya seperti itu. Yang di depan ini stabilizer untuk menstabilkan ketika kita lagi ngangkat. Jadi biar nggak goyang kanan kiri atau atas bawah seperti itu. Nah, ini yang visir tempat kita bidik, nanti kita bidik ada di sini. Ada yang titik merah di sini. Iya. Nah, ini tempat bidiknya. Nanti ini yang dilihat ke kuning. Targetnya kan kuning. Ya, nanti ini yang dilihat. Nah, terus kemudian ini plunger, yang ada di sini plunger, yang ada keluarnya di sini nanti. Nah, terus ini aerosnya di sini. Kita nanti nariknya pakai finger tap. Finger tap itu pakai pelindung, Mbak, karena ini berat. Iya, karena kalau ditarik berat seperti ini, ketika dilepas tangan kita bakal ada gesekan, ya kan? Jadi mesti pakai pelindung. Nah, ini contohnya pelindungnya, tapi ini pelindung untuk yang ini, alat yang ini. Ya kan, jadi nanti kita jadi ditariknya beda ya pelindungnya di sini. Iya, nanti bisa sama beliau dipraktekkan langsung. Seperti itu. Terus kemudian untuk ini boleh quivernya, Pak. Nah, ini quiver. Quivernya ini biasanya untuk ditaruh di pinggang. Kita biasanya pakainya di pinggang. Kemudian di sini anak panahnya. Dalam sekali kita sebutnya rambahan. Rambahan itu satu rambahan tembak itu ada 6 anak panah. Jadi 6 anak panah ini ditembak 6 kali, kemudian kita mengulangi selama 6 kali. Jadi 6 kali 6, 36 anak panah yang kita tembakkan. Nanti kita tembak, cabut, tembak, cabut, tembak, cabut seperti itu. Itu dalam seri perlombaan yang resmi. Seperti itu. Ada juga kalau yang jarak indoor misalnya dia cuma 3 kali 10, 3 anak panah 10 kali. Seperti itu. Jadi tergantung ininya ya. Tergantung perlombaannya jenis apa. Seperti itu. Ini pouch untuk menyimpan ini biasanya finger tap ya. Finger tapnya biasanya disimpan di sini. Jadi nanti dipasang. Nanti bisa sekalian sama Pak Ganjar buat praktek, sekalian pakai karena properti beliau seperti itu. Secara umum seperti itu, Mbak, untuk peralatannya. Kemudian kalau untuk yang Berbo ini boleh, Pak. Ini cuma perbedaannya itu secara bentuk sama. Secara bentuk sama, akan tetapi dia tidak boleh menggunakan alat bantu bidikan ataupun alat bantu penstabil yang panjang. Jadi mereka cuma menggunakan ini pemberat di sini, ini pemberat di sini, ini lumayan berat. Dan nanti ada namanya ring inspection. Jadi mereka itu ada ring di sini, pemberat ini harus lewat ring. Harus lewat ring itu, setelah lewat itu baru dinyatakan lolos. Karena kan inspeksi alat tiap perlombaan itu perlu seperti itu. Secara umum yang lainnya sama. Ini plunger juga ada di sini, aerorest ada di sini. Riser, lim, sama seperti itu. Nanti biar praktek sama beliau langsung. Ini alatnya nih, satu alat kayak gini yang lengkap berapa kilo Mas beratnya, Mas? Kilo ya? Saya pikir nanya harga tadi, Mbak. Harganya nanti. Kalau kayak berat banget gitu, tadi sempat megang juga. Beratnya itu ada dua, Mbak. Berat yang kita tahan di tangan kiri, ini kalau nggak kidal ya, di tangan kiri, sama berat yang kita tahan di sini. Di anchor kalau kita nyebutnya itu. T-nya itu anchor, kita tahan di sini. Kalau berat ini berapa, Pak? Kalau ini Pak? Berat kurang lebih 2,5 sampai 3 kilo. 2,5 sampai 3 kilo. Yeah. Sama riser? Sama riser? Udah komplit. Udah komplit. Nah, mungkin ini ada stabilizer, mungkin hampir sama juga. Ini mungkin sekitar itu. 2,5. Kemudian untuk yang berat kita tahan di sini itu kita pakai satuannya LBS. Satu LBS itu 450 gram. Ya, 450 gram. LBS itu 1 pon. 1 pon. Jadi ini berapa? Ini 40 40 berarti 450 gram kilo. Sekitar 20 kilo ditahan di sini, Mbak. Dan itu harus fokus. Jadi ketika tahan di sini harus tetap tetap fokus ke targetnya itu. Itu yang jadi tantangannya seperti itu. Baru nih kita masuk harganya. Kalau harganya satu set kayak gini berapa nih? Kalau harganya itu silakan. Ada range-nya mungkin ya, kira-kira dari berapa sampai berapa? Sebenarnya alat panahan itu sesuai kebutuhan. Jadi kita berkompetisi istilahnya gitu. Kita cukup untuk olahraga, cari keringat, atau memang untuk berkompetisi. Kompetisi pun itu ada levelnya, level yang tadi SD dan lain sebagainya. Kemudian level ya lokal-lokal gitu, lokal kota, provinsi, nasional itu
itu alat itu kalau teknik kita sudah sama semua, alat itu mendukung. Mendukung ya. Jadi harga itu sebenarnya relatif. Relatif, tapi menyesuaikan range-nya. kebutuhan. Range-nya. Range-nya. Range-nya itu macam-macam tergantung merek dan lain sebagainya. Mungkin kalau lengkap sampai dengan anak panah dan mungkin hampir 50-an. Hampir 50 juta. Itu mungkin yang kita bisa untuk beradu di level nasional. Betul, di level nasional dan itu jadi prestasi juga gitu ya. Bang, mungkin sebagai pemirsa di rumah juga kalau tertarik ini bisa nanti tanya-tanya lebih lanjut lagi ya sama Bang Ojan dan juga Bang Satria. Nah, sekarang kita masuk ke postur nih. Kalau misalnya lagi main panahan gimana nih? Silakan nih Bang Satria nih, mungkin masih anget-angetnya ya habis kompetisi ya. Silakan nih Bang. Baik, coba saya praktekkan untuk divisi yang saya ikuti, itu divisi berbu. Mungkin pertama kita pasang ini gladi ceritanya kalau lagi mau kompetisi ya. Ya, ini quiver, ini untuk tempatnya anak panah. Kita pasangkan seperti ini. Kita pasangkan untuk pelindungnya. Aksesoris. Ya. Aksesoris ini. Oke, baik. Ini untuk melindungi tangan kita dari jepretan string. Kemudian ini pelindungnya. Pelindung jari ya. Iya. Jadi kalau untuk berbo itu nyebutnya 3-under. 3-under itu tiga jari kita itu ada di bawah anak panah. Misalkan itu ada di tiga jari ada di bawah arrow. Pertama-tama mungkin stand. Coaching itu jadinya. Ini untuk supaya riser tidak jatuh, namanya wrestling. Iya, terus ini pada posisi ini kita sudah set up. Selanjutnya kita posisi anchor dan selanjutnya aiming. Wow. Sambil kita bidik, kita pasin, baru kita rilis. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan itu kalau kayak tadi yang disampaikan Bang Ojan bisa 36 kali anak panah ya tadi ya di. Iya, kalau perlombaannya seperti itu. Tapi kalau untuk latihannya minimal itu biasanya 100-an lebih lah dalam satu sesi. Keren banget nih, luar biasa nih. Akhirnya bisa melihat langsung ya kalau misalnya atlet megang alat panahannya ternyata keren banget nih. Ini kira-kira nih, Bang, tadi kan udah dipraktekin ya. Ini posturnya luar biasa sekali kan artinya. Kalau misalnya pemirsa di rumah mungkin ada yang tertarik nih untuk join di Palembang Archery Club, ini gimana nih? Kalau kami lokasi latihan kita itu ada di Jalan Tanjung Harapan, di catering Metasari, lebih tepatnya di cateringnya, bukan yang di gedung kan. Iya. Itu di situ kebenaran lapangan kita itu mengakomodir sampai 50 meter. Oke. Kemudian kalau untuk promo IG boleh? Iya boleh silahkan. Kalau untuk Instagram itu bisa dilihat di Palembang Archery Official. Itu Instagram kami rutin update dari situ untuk mingguan segala macam latihan anak-anak. Seperti itu, untuk kontak nanti di situ juga ada lengkap di situ. Oke, di IG Palembang Archery Official ya. Nah, itu setiap hari apa latihannya Bang? Untuk yang kita ada 2 tipe member. Member reguler sama intensif. Untuk yang reguler itu biasanya cuma hari Ahad, di hari Minggu, pagi yang paling rame kan. Kemudian untuk intensif itu di hari Rabu dan Jumat tambahan. Oke, baik. Nah, kalau dari Bang Satria nih harapannya semoga di tahun ini ada ikut kompetisi-kompetisi lain ya. Ya. Mungkin dari teman-teman semua di sini lebih terinspirasi lagi juga melihat sosoknya Bang Satria dan juga Bang Ojan. Ini kira-kira kalau tahun ini udah ada target mau ikut kompetisi apa Bang? Kalau dari info yang sudah saya peroleh itu udah cukup banyak di tahun 2024. Ya? Dari Januari ini sudah ada di level antar klub lokal Sumsel itu udah
beberapa gitu. Oke, Untuk baik. level nasionalnya nanti bulan Maret. Maret ya. Asia, Pak. Oke. Terus bulan Mei-nya itu level Asia. Full ya. se-Asia. Jadi wow, ditunggu Jogja. nih Bang, semoga Iya. sukses dan juga Mudah-mudahan lancar. membawa nama Sumsel lah. Amin amin ya robbal alamin, semoga lancar dan juga sukses, khususnya juga untuk Palembang Archery Club ini juga semakin digandrungi ya, dan juga semakin banyak nih anggotanya. Saya juga tertarik, nanti boleh ya Bang nanti Siap. latihan bareng ya kalau gitu. Siap. Terima kasih sekali lagi Bang Ojan dan juga Bang Satria. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan saya bersama Bang Ojan dan juga Bang Satria membahas olahraga panahan di wilayah Sumatera Selatan ternyata sudah sangat berkembang. Dan terima kasih telah menyaksikan TVRI Sport kali ini. Sampai jumpa, salam olahraga.